akan ngobrolin dua pembicara kita. Kalau tadi itu kan pembicaranya cowok-cowok semua, betul ya. Nah, kali ini cewek-cewek yang akan tampil dan ngomongin hal yang sama, ngomongin soal talent, Bapak Ibu. Nah, bicara soal talent, wah ini udah di spotlight Ibu kita yang cantik sekali gitu ya, yang akan sharing tentang apakah. Nah, seperti biasa dong Bapak Ibu, kan katanya tak kenal maka tak sayang takutnya dicuekin, walaupun tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Pak Eko, saya suka takut salah, ini salah ngomong gitu kan, karena kebiasaan pattern. Saya pun juga tetap akan memunculkan pembicara kita ini sedikit biografi gitu ya, biodata tentang peserta kita berikutnya. Bentar, saya sambil menampilkan dulu. Bu Sandra Siahaan. Nah, dari namanya aja, nama belakangnya Siahaan, jadi Anda pasti udah tahu lah ya, itu Siahaan dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Yes, betul sekali, dari Jepang Bapak Ibu ya. Oke, nah Bu Sandra saat ini beliau sebagai HR practitioner di QIP Bapak Ibu, jadi udah saya nggak tahu udah berapa belas tahun ya jadi konsultan juga gitu ya di kita di QIP. Saya sendiri udah mengenal pertama kali Bu Sandra, seingat saya Bu Sandra, kita kenalan pertama kali waktu di Gramedia ya Bu ya. Nah, karena lembaga kami sering bekerja sama memberikan training kecerdasan emosional saat itu. Dan ini riwayat pekerjaan beliau, Eros HRD Center, lalu kemudian Oto Multiarta, Wana Arta Live, Kompas Gramedia, sekian tahun gitu ya, lalu kemudian di Kinerja Prima Nusantara. Dan Bapak Ibu, dengan latar belakang pendidikan beliau dengan dari psikologi, lalu kemudian sebagai profesi, ambil profesi gitu ya, di psikologi, ini pun menjadi background yang paling pas untuk men-sharingkan apa yang akan kita obrolkan bareng-bareng setelah ini. Kalau kita udah ngomongin soal strategi perubahan yang terjadi, lalu bagaimana strategi yang harus kita persiapkan. Nah, kan tadi ada company-nya, betul kan? Agility dalam hal company, Bapak Ibu. Tapi agility soal employee-nya sendiri, soal pekerjanya sendiri. Ini jadi tantangan. Nah, gimana caranya kita bisa attract talent in the next normal? Mengingat Bapak Ibu ngomongin soal talent, nah, ini kayaknya ada juga pertanyaan. Bisa jadi kebutuhan yang dibutuhkan pun itu juga berubah, betul ya? Ada beberapa bahkan mungkin pekerjaan yang akan hilang gitu dari dunia ini gara-gara pandemi dengan percepatan yang terjadi di era saat ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meng-attract talent? Nah, langsung kita akan mengundang pembicara kita dong. Yang pertama Bu Sandra. Boleh dong teman-teman, karena ini cewek, jadi boleh dong kita akan ngasih love-love-nya kita, sarangyo kita untuk Bu Sandra. Sarangyo Bu Sandra. Silahkan berbagi gimana caranya meng-attract talent. Oke, masih di-mute kayaknya Bu Sandra. Oh, nggak bisa di-unmute ya? Boleh dibantu mungkin dari host. Nah, ya. Sudah Bu. Ibu mungkin kurang attract dengan hostnya kali ya. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah Ibu. Clear. Oh, ya. Boleh minta tolong juga di-able untuk sharing. Oh iya, saya lupa loh. Oke, silakan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Bentar, saya fullkan dulu. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan ya, para peserta. Ini menarik sekali tadi di dua narasumber sebelumnya, Mas Wandi dan Bang Niko itu sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana digitalisasi yang katanya era 4.0 itu gitu ya, ditambah dengan kondisi pandemi COVID di tahun 2020 ini mempercepat yang tadinya mungkin pemakaian teknologi itu mungkin masih akan
di apa ya, agak lambat gitu dilakukan oleh banyak company, ternyata itu mau tidak mau sekarang harus dipercepat gitu, dan itu sudah memberi dampak kepada banyak perusahaan sekarang ini. Lalu tadi di kondisi global juga sudah disebutkan bagaimana kondisi ekonomi saat ini itu sangat mempengaruhi perusahaan. Cost efisiensi gitu. Salah satunya untuk cost efisiensi itu adalah limited recruitment gitu, limited recruitment. Lalu sebenarnya masih perlu nggak sih company itu attract talent gitu kan, rekrutmen aja dibatasin gitu. Jangankan untuk masuk yang baru, bahkan yang ada aja istilahnya beberapa perusahaan terpaksa melakukan cut employee gitu. Nah, kita akan coba lihat gitu ya, bahwa company memang harus tetap attract the talent, tapi talent yang mana gitu ya? Apakah talent yang dari luar aja yang mau di-attract, atau yang sebenarnya yang di dalam juga harus tetap di-attract agar bisa stay di dalam company kita, gitu ya. Jadi pertama saya akan memberikan overview sedikit tentang attract talent itu sebenarnya letaknya ada di mana gitu ya, di dalam talent life cycle gitu ya. Talent life cycle itu ada beberapa scope seperti ini. Attract talent itu ada di talent acquisition gitu ya. Talent acquisition, dan nanti ini akan menjadi pembahasan kita, tetapi fokusnya tetap yang di attract talent. Nah, talent acquisition sendiri apa yang harus dilakukan HR di dalam talent acquisition, biasanya itu ditentukan di dalam HR planning yang di bulan-bulan ini sedang dilakukan gitu ya. Jadi company itu sedang melakukan pembentukan organization strategi sekarang ini, penentuan. Tadi Pak Suwandi sudah menyebutkan bahwa banyak perusahaan mungkin terpaksa harus shifting gitu ya, dan strateginya bagaimana untuk di tahun 2021 ini sedang digodok gitu. Dan itu pastinya akan berdampak kepada HR planning dan bagaimana orang HR melakukan talent acquisition. Gitu ya. Talent cycle ini diharapkan talent kita itu bisa masuk, tetap engage gitu ya, kita develop, karena tadi juga salah satu tren yang kuat gitu adalah upskill dan reskill gitu. Artinya perusahaan sebenarnya punya pilihan nih, mau mereskill, upskill orang yang baru dia tarik dari luar, atau sebenarnya upskill dan reskill aja orang yang ada di dalam dengan program-program development seperti itu ya, sehingga akan bisa memberikan outcome yang baik kepada organisasi melalui produktivitas yang tinggi. Nah, apa saja sih tren yang terjadi gitu ya karena era digitalisasi 4.0 dan juga oleh pandemi ini khususnya gitu ya. Yang pertama itu talent acquisition itu akan hireless memang sebenarnya gitu. Baik diawali memang dengan kondisi ekonomi gitu ya. Jadi organisasi-organisasi akan berusaha mengoptimalkan orang-orang yang ada di dalam, build and rotate gitu. Build itu artinya kemampuannya dibangun gitu. Lalu letakkan dia di posisi yang sekarang ini perusahaan paling butuhkan. Mungkin ada fungsi-fungsi tertentu di dalam perusahaan yang sekarang tidak terlalu besar load kerjanya. Orangnya bagus gitu kan, tapi ada di fungsi lain yang harus digenjot, butuh orang gitu. Nah, perusahaan punya pilihan, apakah harus hire baru atau bisa istilahnya itu main catur dengan orang-orang yang ada di dalam dulu, seperti itu. Mungkin memang tadi Bang Niko juga sudah menyebutkan, mungkin memang tidak punya kompetensi yang memadai ketika dia dipindahkan gitu ya. Tetapi itu bisa di-build bekerja sama dengan tim learning development gitu ya. Nah, kemudian tren yang lain adalah kalau dulu gitu ya, mungkin banyak user yang suka menolak, aduh jangan online dong, jangan video call saja interviewnya gitu ya. Kayaknya itu ada yang nggak serp gitu kan misalnya gitu.
Tapi dengan pandemi ini itu mau tidak mau gitu dilakukan dan ternyata bisa gitu kan. Nah, jadi karena setelah sekian lama itu terjadi dan dilihat manfaatnya juga besar gitu ya. Ada efisiensi waktu yang cukup besar dan juga fleksibilitas dari sisi waktu, mau pagi banget, mau siang, mau agak malam itu tetap bisa dilakukan. Maka bisa diperkirakan virtual recruiting ini juga akan menjadi tren ke depannya, tidak hanya di masa pandemi, tapi akan bertahan setelah pandemi juga akan tetap bertahan. Lalu tren apa lagi yang ada? Jadi recruiter saat ini itu sedang mengalami transisi. Salah satu pekerjaan yang sangat bisa dilakukan remote gitu ya. Tadi kan juga salah satu tren lain itu ya yang saya ingat diberikan oleh Pak Suwandi maupun Bang Niko. Yang pertama itu 91% sekian itu perusahaan memang mengusahakan agar banyak pekerjaan itu bisa dilakukan dengan remote. Salah satunya yang paling bisa dilakukan itu memang adalah fungsi rekrutmen ini. Gitu. Nah, kemudian employer brand kita, company gitu ya, as a company, itu akan lebih bergantung lagi kepada empati dan action. Empati dan action itu maksudnya seperti apa? Jika pada saat ini company gitu ya memberikan melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada kepada karyawan, maka karyawan itu pasti akan tadi itu salah satunya gitu ya, bersyukur, oh ternyata company-ku ini ya sangat memperhatikan misalnya gitu kan, terkait kesehatan mungkin misalnya gitu. Oke, walaupun company ternyata berusaha sampai saat-saat terakhir untuk sebisa mungkin tidak melakukan cutting, tetapi cutting karyawan tidak dilakukan, tetapi memang cutting benefit, cutting salary bahkan mungkin harus dilakukan gitu. Nah, mungkin ada karyawan yang tidak melihat itu sebagai suatu yang menyenangkan, tetapi ada juga karyawan yang melihat itu adalah salah satu upaya company untuk bisa memperhatikan karyawannya. Dan karyawan yang merasakan senang dengan hal itu, tentu dia akan mengatakan gitu ya, dia akan menceritakan keluar gitu bagaimana karyawan dan perusahaan di dalam perusahaan dia tempat bekerja itu istilahnya berusaha survive gitu. Jadi bersama-sama mengupayakan agar company bisa tetap survive tanpa cutting perusahaan. Jadi itu akan menjadi employer branding yang bagus sekali untuk kedepannya gitu. Bagaimana kalau perusahaan bisa melalui pandemi ini dan tetap bertahan. Lalu recruiter sendiri harus membangun new skills gitu ya. Jadi bukan hanya employee pada umumnya yang akan mengalami reskill, harus upskill gitu. Tapi recruiter sendiri pun harus build new skill agar dia bisa tetap align dengan bisnis gitu. Dan berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh LinkedIn gitu ya, recruiters itu sepakat adaptability itu adalah salah satu skill yang harus dan sangat diperlukan gitu oleh recruiters untuk di masa kedepannya gitu. Dan yang kedua adalah personal development. Tadi dari 10 skill yang harus dimiliki oleh orang gitu ya, oleh employee pada umumnya sampai 5 tahun ke depan gitu ya, tren yang tadi disampaikan. Itu banyak yang areanya adalah personal development. Artinya kita jangan menunggu company memberikan kita ikut training apa nih biar aku bisa bertambah skillnya. Tapi itu jadikan personal development kita gitu ya. Jadi baik teman-teman yang di sini yang adalah orang HR maupun yang employee pada umumnya ataupun baru mau masuk menjadi employee, lakukanlah peningkatan skill sebanyak mungkin dan itu yang mandiri istilahnya gitu ya, personal development kita. Dan beberapa skill-skill lain yang memang harus dimiliki seperti tadi tren yang sudah disampaikan. Nah, step-step di dalam talent acquisition dan onboarding itu sendiri meliputi ada recruiting, jadi mulai dari menciptakan awareness bahwa ada posisi di perusahaan kita, sampai ada orang yang mau mengirimkan aplikasi, itu prosesnya adalah recruiting. Lalu setelah aplikasinya mulai masuk, maka HR akan mulai melakukan selecting,
dengan beberapa proses biasanya ya. Lalu setelah dilakukan serangkaian proses seleksi, maka akan diputuskan siapa yang akhirnya akan menempati posisi itu di hiring. Lalu setelah diputuskan, maka akan tiba hari H gitu, di mana orang itu akan mulai bekerja pada posisi itu. Jadi ini berlaku untuk yang direkrut dari luar maupun yang direkrut dari dalam, tetapi dia harus menempati posisi baru. Dia harus menerima induction yang proper agar dia bisa berhasil di posisi yang baru itu. Nah, recruiting itu sendiri gitu, ketika seorang HR mau melakukan recruiting, dia harus sangat memahami apa pekerjaan yang akan dilakukan oleh posisi itu, gitu. Maka job analysis ini harus terus-menerus dilakukan agar job description yang ada itu selalu update, gitu. Jangan sampai di line gitu ya, di lini itu sudah terjadi perubahan tapi nggak nyampe ke HR sehingga HR nanti bisa salah rekrut. Jadi ini sesuatu yang harus terus-menerus diupdate oleh HR. Nah, recruitment methods tadi ya terkait dengan tren yang tadi itu. Ada internal, ada eksternal. Tetapi sekarang ini trennya internal itu yang lebih dominan gitu ya. Karena ada juga hasil survei yang menunjukkan seperti ini. Jadi ada peningkatan tren yang warna kuning muda ini adalah khususnya di tahun 2020, sementara yang titik-titik ini adalah average di 5 tahun terakhir. Ini terlihat secara global maupun di beberapa negara yang disurvei secara khusus, itu tren untuk internal mobility itu meningkat. Artinya perusahaan sebisa mungkin memberdayakan orang-orang yang memang sudah ada di dalam, gitu, ketimbang merekrut dari luar, kecuali Cina. Ini dia masih sama gitu ya, baik untuk dari luar maupun yang dari dalam. Nah, lalu ketika job vacancy itu sudah diketahui mana yang harus dicari gitu, biasanya akan dilakukan job posting dan marketing. Ini terkait dengan employer branding gitu ya. Apa namanya? Bagaimana mempertahankan employer brand kita, perusahaan kita gitu di mata orang pada umumnya, customer, karena kandidat-kandidat atau talent-talent itu kan sebenarnya berasal dari, salah satunya bisa berasal dari customer kita juga gitu, yang mengetahui brand kita bagus, berarti company-nya juga mungkin akan dikelola dengan bagus gitu ya, sehingga akhirnya dia akan tertarik suatu saat akan bekerja di situ. Seperti saya misalnya gitu ya, dari TK udah lihat papa saya belajar bacanya Kompas gitu kan, terus saya dilangganin Bobo sama orang tua gitu kan. Nah setelah agak gede baru tahu oh itu ternyata perusahaannya yang meng-create atau yang membuat itu adalah Kompas Gramedia gitu. Nah itu sudah tertanam sehingga ketika ada kesempatan jadi semakin besar keinginan untuk apply ke sana. Nah tadi kan attract talent gitu ya, attract talent ada yang dari internal ataupun yang dari eksternal. Yang dari internal sendiri bagaimana gitu ya. Jadi kita harus HR gitu ya atau recruiter harus lebih aktif gitu untuk istilahnya itu menepuk pundak karyawan gitu kan. Jadi untuk mengatakan bahwa oke, kamu bagus. Kamu kalau sekarang itu punya potensi seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan di tempat lain, maka itu akan bisa apa namanya orang itu kita beri kesempatan. Jadi proaktif, tidak sembunyi-sembunyi. Karena ini ada kaitannya juga dengan yang kedua. Bukan sembunyi-sembunyi sebenarnya ya, tapi di beberapa perusahaan memang ada kebijakan yang internal recruitment itu tidak terlalu ditekankan gitu ya sekarang sebelum-sebelumnya. Nah, kalaupun terjadi dia nggak terlalu formal gitu. Oh karena tahu kenal HR-nya di sana, maka ada yang apply gitu. Nah, jadi kedepannya ini didorong kalau memang internal recruitment itu mau dijadiin tren gitu ya di perusahaan gitu karena lebih baik mengelola orang yang sudah mengenal perusahaan gitu ya, yang engagement-nya sebenarnya sudah terbentuk gitu kan, daripada memasukkan orang yang baru yang kita tidak tahu, maka jadikanlah proses talent acquisition itu
yang dari internal itu secara formal gitu. Jadi ada job vacancy-nya, diposting lewat website karyawan misalnya seperti itu, atau kalau misalnya perusahaan sudah punya aplikasi khusus itu bisa diupload di sana. Lalu tadi itu untuk mereskill atau upskill karyawan yang mau dipindahkan posisinya gitu ya, itu bisa bekerja sama dengan L&D. Nah, lalu juga jangan selalu berharap terlalu sempurna. Sebenarnya baik itu kita attract talent dari luar maupun dari dalam, hampir tidak pernah kita mendapatkan kandidat yang 100% sudah memenuhi semua kebutuhan kita gitu ya, kompetensinya sudah memenuhi. Pasti 75% aja udah kayaknya sudah bagus banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang 50% juga kita terima. Yang penting kita melihat dia punya potensi, kemampuan untuk belajar misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagi salah satu hambatan untuk internal rekrutmen biasanya itu adalah atasannya yang nggak mengizinkan gitu ya. Nah, jadi untuk meng-approach atasan ini dibuatlah suatu sistem gitu ya. Jadi kalau dia mau melepaskan orang terbaik di timnya, maka akan ada insentif gitu kepada dia gitu ya di dalam performance manajemennya. Karena dia memang berarti harus mengkader lagi orang lain gitu kan. Karena orang terbaiknya diambil untuk posisi yang lain, untuk di bidang yang lain misalnya. Lalu ketika employee itu menjadi dalam tanda petik kandidat gitu ya, karena dia apply dan kemudian dia mengikuti proses seleksi. Nah, perlakukan mereka dengan baik sehingga mereka bisa merasakan experience yang baik. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya si recruiter melihat ada poin-poin tertentu yang harus dikembangkan oleh orang itu, maka beri dia seperti coaching gitu ya. Jadi kesempatan untuk apply itu justru juga membangun dia, memberikan pengembangan kepada orang tersebut. Nah, lalu kalau dari luar attract the talent-nya seperti apa? Sebenarnya ada yang mirip gitu ya, tapi tentunya juga akan agak berbeda. Jadi kita memanfaatkan ini kalau di marketing istilahnya itu mouth to mouth marketing gitu ya. Karyawan yang sudah eksis di dalam perusahaan, dia akan cenderung menceritakan pengalaman baiknya maupun pengalaman tidak baiknya gitu kan di perusahaan tempat dia bekerja. Maka kalau misalnya dia merasa positif di pekerjaannya, di perusahaannya, maka itu bisa menjadi marketing juga untuk rekrutmen gitu ya. Lalu company culture ini harus dibangun oleh perusahaan gitu ya. Biasanya memang dipengaruhi oleh ownernya, seperti apa ownernya dulu membangun, maka biasanya culture value itu akan terus dijaga dan itu akan menjadi attraction tersendiri. Ada memang orang-orang yang menyukai yang value-nya itu cepat gitu ya, sangat cepat. Tapi ada juga mungkin karyawan yang lain yang menyukai karyawannya suasananya itu lebih homey, lebih kekeluargaan misalnya gitu. Tapi mau yang value-nya mengutamakan kecepatan ataupun kekeluargaan, tetapi agility itu harus tetap di sesuatu nilai yang kayaknya memang harus di-embrace gitu ya, yang harus mau tidak mau diambil juga oleh perusahaan yang seperti apapun culture-nya. Nah, building a great employer brand di sosial media sekarang sudah sangat ini ya, apalagi ini kalau kita mau menjaring orang milenial. Karyawan yang sekarang existing di perusahaan teman-teman juga rasanya mungkin almost 60-70% itu adalah milenial dan yang sudah sangat terbiasa dengan sosial media. Jadi membangun employer brand di sosial media itu is a must. Ya. Kemudian education outreach ini membuat program bagaimana agar orang-orang mahasiswa gitu ya bisa masuk mengetahui perusahaan kita itu seperti apa. Biasanya melalui internship atau magang gitu ya. Program-program seperti ini di beberapa perusahaan itu sudah sangat biasa dilakukan. Ini adalah sebenarnya ajang berkenalan antara company sama mahasiswa gitu ya yang baru lulus itu. Jadi mahasiswanya juga bisa lihat kira-kira ini perusahaannya cocok sama aku apa enggak ya, pekerjaannya ini oke apa enggak. Sementara company pun secara tidak langsung bisa menseleksi orang-orang yang ikut magang itu.
Lalu kalau proses selecting sendiri, itu kan biasanya memang di setiap company mempunyai perbedaan-perbedaan sedikit lah ya. Karena yang industrinya manufacturing mungkin akan berbeda dengan yang teknologi base gitu ya. Tapi biasanya akan proses ini akan dilalui. Ada applicant shortlist, ada interview, gitu ya, ada testing, psychological testing ataupun technical testing, kemudian ada medical test. Nah, yang biasanya tidak ada rapid test dan segala macam, itu sekarang justru harus ada. Misalnya seperti itu. Memang ada perubahan-perubahan. Tapi 4 step ini biasanya akan dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai variasinya. Dan yang pasti database dari setiap step itu harus bagus dimiliki oleh perusahaan agar selalu bisa melihat, karena kadang-kadang kan kita belum meng-hire talent-talent tertentu karena kita hanya butuhnya sedikit gitu kan. Tetapi dengan database yang bagus, kita tidak akan membuang-buang waktu dan tenaga ketika kita kemudian membutuhkan lagi orang dengan profil yang mirip dan ternyata ada di database kita. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan sudah di backup dengan yang namanya recruitment assistance center, itu akan sangat bersyukur gitu ya, karena akurasi data itu bisa lebih terjamin dengan adanya sebuah tools atau sistem yang sudah dibangun. Nah, tapi bagaimana dengan selecting sendiri gitu ya? Apakah tentunya kita harus juga agile sebagai karyawan, sebagai HR. Nah, tadi teknologi. Sebenarnya ini sudah menjadi tuntutan gitu ya. Tapi memang mungkin tidak semua perusahaan bisa mensupport dengan menyediakan berbagai macam aplikasi yang untuk bisa mensupport proses seleksi. Nah, tapi jika sudah tersedia, maka HR harus berusaha melakukannya atau menggunakannya seoptimal mungkin. Jangan karena merasa, aduh nggak biasa nih dengan sistemnya. Jadi nggak boleh tuh ada istilahnya, aku gaptek atau apa, nggak bisa gitu ya. Kita benar-benar harus bisa shifting our mindset agar kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Jangan kita merasa terkendala karena sebenarnya kitanya yang kayaknya ragu-ragu untuk mencobanya. Lalu yang pasti memang harus fleksi banget gitu ya. Fleksi dari sisi sekuen seleksinya gitu ya. Apakah harus keseluruhan sekuen ataukah harus A B C D atau kadang-kadang harus bisa A C B D misalnya seperti itu. Dari sisi waktu juga gitu ya. Yang tadinya mungkin wawancara itu harus di jam kerja. Sekarang bisa saja jam 7 pagi sebelum mulai yang lain istilahnya kan, karena kan tidak ada lagi waktu untuk perjalanan ke kantor, itu sudah bisa dilakukan. Nah, memang mungkin perusahaan tempat kita bekerja juga harus fleksi juga dalam menghitung waktu kerja kita. Jangan karena begitu fleksi bisa malam, bisa pagi, maka oke, mau janjian pagi atau malam terserah, tapi jam 8 sampai jam 5 tetap harus nongol di misalnya ada online ininya gitu ya, ada online untuk monitoringnya gitu. Nah, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar jam 8 sampai jam 5 pun harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian yang pasti speed memang gitu ya. Kita dituntut lebih efisien lagi, mana yang paling penting itu yang dikerjakan agar proses seleksi itu bisa bekerja sebaik mungkin, karena sekarang ini perusahaan kalau lagi butuh kandidat pasti pengennya segera bisa terpenuhi gitu. Lalu salah satu kalau di IT based company gitu ya, pendekatan agile itu sebenarnya dimulai dari ketika ada suatu ide dari bawah gitu ya, dari karyawan, itu biasanya jadi sulit ditangkap atau diambil oleh perusahaan karena terlalu banyak birokrasi gitu. Nah, jadi untuk memotong birokrasi itu biasanya dibentuklah suatu tim kecil gitu, yang diberi otoritas tertentu gitu ya, sehingga mereka bisa lebih bebas menuangkan ide gitu. Jadi tidak harus
mengikuti prosedur seperti pada umumnya biar lebih cepat. Nah, proses selecting ini atau selection itu bisa dilakukan seperti itu juga. Jadi do the selection process as a project. Kadang-kadang ini misalnya nih kan nanti habis pandemi ini selesai gitu ya, mulai bergerak lebih normal lagi, sekarang sudah lagi agak dikecilin apanya gitu ya, pengurangan pekerjaan. Tapi kemudian nanti kan akan ada masanya itu harus direkrut kembali gitu kan, karena perusahaan harus bergerak lebih cepat lagi, butuh tenaga lagi. Nah, itu bisa dijadikan kayak semacam project gitu. Jadi biasanya tim ini akan terdiri dari beberapa orang dari fungsi yang berbeda-beda, tidak hanya HR gitu ya, sehingga proses selecting khususnya ataupun talent acquisition yang secara umum itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Oke, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Swandi juga ya, kenapa ini karya perusahaan itu memang di-push untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, untuk di proses hiring sendiri, biasanya itu ada 3 step, ada hiring decision, lalu kita berikan offering letter, dan invitation untuk orientasi atau induction. Dan semuanya ini dilakukan secara online atau tidak harus ketemu langsung. Ada yang bisa by phone, ada yang by email, gitu ya. Nah, selain offering letter, kita jangan lupa rejection letter, gitu ya. Jadi kan tadi kan kita harus memberikan penghargaan kepada semua orang-orang yang sudah berminat untuk mengisi posisi di tempat kita, gitu. Jadi ketika bukan dia yang dipilih pun, dia harus mendapatkan pemberitahuan, kita say thank you, gitu ya, untuk kesediaannya mengikuti proses di tempat kita. Nah, setelah hiring, maka akan tiba saatnya di mana kita akan menerima orang itu pada posisinya, gitu ya. Baik ini yang tadi dari internal, yang dipindahkan dari posisi yang lain, gitu ya, dari fungsi yang lain, ataupun yang dari eksternal. Ada preparation itu ya biasanya menyiapkan workstation-nya, dia nanti akan duduk di mana, perlengkapan kerjanya apakah bawa dari yang lama atau yang ada di tempat yang baru, itu harus dikoordinasikan, tidak harus dibeli yang baru, tapi intinya harus dikoordinasikan dan di checklist gitu ya. Lalu onboarding sendiri itu biasanya ada beberapa orientasi, jadi tentang ketentuan-ketentuan perusahaan ataupun yang lebih spesifik di fungsi itu seperti apa gitu ya. Kalau dia orang baru, ketentuan perusahaan itu sudah pasti. Tapi kalau dia orang yang dipindahkan fungsinya, mungkin ketentuan perusahaan tidak perlu. Tapi induksinya lebih kepada fungsi yang akan dia masuki. Lalu kalau ada formalitas-formalitas seperti kontrak ataupun form-form yang harus diisi, itu biasanya dilakukan pada saat onboarding. Lalu tentunya juga development program, karena tadi itu gitu ya, tadinya dia tidak memiliki skill yang dibutuhkan untuk mengisi posisi itu, maka di dalam masa induction program 3-6 bulan itu tetap sudah harus dilakukan development program untuk memastikan agar orang itu berhasil di posisi itu. Kenapa induction ini penting? Dia menjadi ujung dari ininya rekrutmen gitu ya, tapi juga sekaligus menjadi pintunya untuk engagement. Itu karena kalau kita misalnya ini sampai udah ngerekrut orang yang bagus, tapi kemudian dia tidak mendapat impresi yang bagus ketika dia mulai bekerja, nggak jelas nih siapa yang mentorin, yang coaching, job desk-nya nggak dijelasin dengan baik dan segala macam, maka bisa saja talent itu akan merasa ini kayaknya bukan pekerjaan yang cocok, padahal belum tentu gitu kan. Tapi karena dia tidak mendapatkan induction yang bagus, maka dia memilih untuk leave misalnya gitu. Padahal untuk melakukan rekrutmen ini ada sekian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebenarnya gitu. Nah, untuk mengurangi kemungkinan itu, induction ini harus dibikin sebaik mungkin. Jadi baik yang internal maupun yang untuk orang yang dari eksternal. Ya, demikian pemaparan dari saya terkait bagaimana kita meng-attract talent baik yang dari luar maupun yang ada di dalam gitu ya, yang dimana memang trennya sekarang ini berdasarkan survei company cenderung akan mempertahankan talentnya
Itu baik mungkin yang nanti mungkin akan disambung lebih jauh oleh Ibu Kesia, seperti apa untuk retain talent di dalam company. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Bu Dian masih di mute. Ya, thank you so much ya, Bu Sandra, buat sharingnya. Boleh dong kita kasih applause yang luar biasa untuk Bu Sandra. Makasih dengan apa yang sudah di-sharingkan, terutama berkaitan dengan organisasi strategis untuk mengetrack para talent-talent yang ada dengan situasi dan kondisi yang ada. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.